Udah berarti? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mereview jurnal yang telah kami pilih dengan 4 rujukan lainnya, yaitu dengan judul For Terrains in Splicing Technique of Optical Fiber Communication. Perlu diketahui untuk tugas kali ini, eh, judul yang kami ambil ataupun jurnal yang kami ambil berdasarkan materi-materi yang telah kami lakukan selama praktikum uh, 4 minggu kemarin. Untuk itu, sebelum kami ke isi pematerian, izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi di anggota kelompok 5 ini pertama ada saya, Keisha Haliza Putri Fardiana dari Sistem 4P dengan NIM 2204665. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Anjani dengan NIM 2204050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril dengan NIM 2209707. Perkenalkan, saya Abelia Naja dengan NIM 2209323. Dan saya Royshatin Tanimah Oleh Cantika dengan NIM 2203982. Baik, selanjutnya kami akan menuju ke ke jurnal yang akan kami review. Untuk jurnal yang akan kami review berjudul For Trains in Splicing Technique of Optical Fiber Communication. Jurnal ini ditulis oleh Jayan Erna Nenwalkar and Dinandio J. Pitt untuk dari penerbit International Journal of Engineering and Advanced Technology atau IJAT. Jurnal ini diambil atau dibuat pada tahun 2020 yang berklasifikasi sebagai jurnal internasional. Lalu untuk substansi penelitian sendiri, jadi jurnal ini sendiri memaparkan penelitinya yaitu di dalam artikel For Terrains in Splicing Technique of Optical Fiber Communication ini di International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJAT) dengan menggunakan metode eksperimen sebagai metode penelitiannya. Adapun hasil yang telah kami review adalah inti dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jurnal yang berjudul For Trains in Splicing Technique of Optical Fiber Communication ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait teknik penyambungan serat optik. Berikut ada ringkasan penelitian yang telah kami peroleh. Yang pertama, eksperimen penyambungan jarak pendek. Dalam eksperimen pertama yang dilakukan untuk jarak pendek oleh peneliti yang dengan panjang sekitar 2.824 km, mengalami kerugian sambungan pada titik-titik penyambungannya atau join yang sangat kecil, dengan beberapa sambungan menunjukkan kerugian hingga 0 desibel. Pengukuran menunjukkan bahwa kerugian sambungan di titik A, B, C, dan D masing-masing adalah 0,01 desibel, 0 desibel, 0,02 desibel, dan 0 desibel. Total kerugian pada setiap sambungan adalah 0,04 desibel, 0,04 desibel, 0,26 desibel, dan 0,5 desibel. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan teknik penyambungan yang tepat, kerugian sambungan bisa diminimalisir atau diminimalkan, memungkinkan pemindahan infrastruktur serat optik tanpa tambahan kerugian yang signifikan. Lalu yang kedua, eksperimen penyambungan jarak jauh. Dalam eksperimen yang kedua yang dilakukan oleh penulis untuk jarak jauh, yaitu dengan jarak hingga 12.932 km, kerugian sambungan juga tetap rendah meskipun total kerugian meningkat seiring dengan panjangnya jarak. Hal ini kami kira merupakan hal yang wajar karena dari panjang penyambungan juga bertambah hingga disebut jarak jauh dari awalnya 2.824 km hingga di penelitian kedua di 12.932 km. Pengukuran menunjukkan kerugian sambungan pada titik A hingga G masing-masing adalah 0,01 desibel, 0,234 desibel, 0,22 desibel, 0,14 desibel, 0,07 desibel,
0,03 desibel, dan 0,11 desibel. Total kerugian pada titik-titik tersebut adalah 0,248 desibel, 3,062 desibel, 4,338 desibel, 8,012 desibel, 8,487 desibel, 9,015 desibel, dan 11,237 desibel. Meskipun total kerugian meningkat dengan jarak, kerugian sambungan tetap rendah, menunjukkan efektivitas teknik penyambungan dalam mempertahankan kualitas sinyal pada jarak yang lebih jauh. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya sangat efektif untuk penyambungan jarak pendek maupun penyambungan jarak jauh. Untuk selanjutnya ada 4 artikel yang kami rujuk, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke. Untuk artikel rujukan yang pertama berjudul Is That Splice Really Good Now Improving Fiber Optic Splice Loss Measurement. Penulisnya ada J. Metzler, Sayle Lawson, Aurora, dan lain-lain. Untuk penerbitnya NEMI Fiber Optic Splice Improvement Project. Untuk tahun terbitnya yaitu 2002. Klasifikasi jurnalnya internasional. Untuk substansi penelitian, hasil dari proyek National Electronic Manufacturing Initiative atau yang disebut NEMI yang dibentuk untuk meningkatkan aspek fusi serat optik, penyambungan serat optik dilaporkan. Fokus makalah ini adalah penyambungan dengan kerugian sangat rendah untuk perakitan produk telekomunikasi dengan kerugian tipikal kurang dari 0,05 desibel per sambungan untuk SMF standar. Tinjauan terperinci dan analisis kesenjangan dari industri yang tersedia standar yang relevan dengan kriteria penerimaan kehilangan sambungan dan prosedur uji kehilangan. Mengungkapkan standar umumnya tidak memadai untuk penyambungan dengan kerugian rendah. Berbagai peserta proyek yang memanfaatkan peralatan dan prosedur yang berbeda melakukan persiapan serat, penyambungan, estimasi kehilangan sambungan, dan pengukuran kehilangan aktual. Perbandingan berikutnya dari pengukuran kerugian berdasarkan metode cutback untuk sambungan serat yang berbeda SMF-EDF menunjukkan arah yang signifikan dalam beberapa kasus, dan akar penyebab diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan round robin. Kegiatan di masa depan dari proyek ini adalah untuk menyusun standar pengukuran kerugian baru untuk sambungan serat yang berbeda, untuk mengatasi kesenjangan penting dalam standar ini. Kemudian ada jurnal selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk artikel rujukan yang kedua yaitu mengenai ultra long distance distribute instruction detect in system assays with inline amplification. Untuk penulisnya ini yaitu Machine Like Wan Peng yang Lu. Untuk artikel ini diterbitkan oleh jurnal IEE pada tahun 2017 dan termasuk jurnal internasional bereputasi. Jurnal ini membahas mengenai sistem pendeteksi instruksi terdistribusi jarak sangat jauh yang dibantu dengan penguatan daya dan peningkatan sensitivitas diusulkan dan didemonstrasikan. Pertama, dengan memperkenalkan beberapa amplifier dua arah ke dalam tautan penginderaan serat berbasis interferometal match yang tidak seimbang. Jarak penginderaan kedua, rasio signal to noise sistem penginderaan ini secara signifikan ditingkatkan dari 2 hingga 6 sampai 8 desibel dengan melapisi serat penginderaan
dengan polimer silikon organik. Selain itu, fungsi fitting doktrin orde tinggi diadopsi untuk mengimplementasikan lokasi instruksi penginderaan jarak sangat jauh. Secara khusus, jarak penginderaan yang sangat jauh hingga 226.000 km diimplementasikan yang merupakan sistem penginderaan terdistribusi Selain itu, fungsi fitting downthread orde tinggi diadopsi untuk mengimplementasikan lokasi intrusi penginderaan jarak sangat jauh. Nah, secara khusus jarak penginderaan yang sangat jauh hingga 226.337 km ini diimplementasikan yang merupakan sistem penginderaan terdistribusi terpanjang yang dilaporkan sejauh yang kami ketahui. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yang selanjutnya untuk judulnya sendiri itu berjudul Modeling the Splice Loss of Single Mode Optical Fibers Affected by Altitude. Untuk penulis sendiri itu ada Zero Chui, Chao Yuan, Ke Hang Kyu, Yong Sun, dan Shang Yin. Untuk penerbitnya itu dari IEEE dari tahun 2019. Untuk klasifikasi jurnalnya itu internasional bereputasi. Selanjutnya untuk substansi penelitiannya yaitu kehilangan sambungan serat optik selalu menjadi fokus perhatian dalam bidang teknik dengan pembangunan jaringan komunikasi di daerah yang tertinggal. Lebih banyak perhatian yang telah diberikan pada penggabungan serat optik di daerah ketinggian. Model matematis rugi-rugi sambung serat optik mode tunggal yang dipengaruhi oleh ketinggian dibuat dalam makalah ini. Model ini juga memperhitungkan rugi sambungan yang disebabkan oleh ketidakcocokan dalam diameter bidang mode atau MFD. Ketidaksejaran sudut dan ketidaksejaran lateral ini tuh berpengaruh gitu ya terhadap tekanan atmosfer pada ketidaksejaran sudut penyambungan. Eksperimen fusi serat itu dilakukan pada ketinggian yang berbeda. Nah, model yang diusulkan divalidasi oleh hasil eksperimen dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan tentang kehilangan sambungan serat mode tunggal di daerah dataran tertinggi. Mungkin selanjutnya ada design of all optical modulation format converter from one APSK to QPSK signal based on phase sensitive amplification in elastic optical network. Dari penulis Hong Liu dan teman-temannya untuk penerbitnya IEEE dan tahun 2019 untuk klasifikasi jurnal yaitu internasional bereputasi. Untuk substansi penelitian, konversi yang fleksibel antara format modulasi memungkinkan teknik perawatan cerdas untuk jaringan optik elastis atau EON yang ditujukan untuk alokasi efisiensi spektral. Alokasi efisiensi spektral dinamis dalam transmisi serat optik. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan dan mendemonstrasikan skema konversi format modulasi semua optik antara sinyal X, Y, passive keying atau APSK. Dan dua sinyal kuadrat passive keying atau QPSK. Berdasarkan amplifikasi peka fase pada serat yang sangat non-linear, memanfaatkan dua proses pemampatan fase yang simultan tetapi berbeda. Dua sinyal QPSK
dapat diperoleh secara simultan untuk menghindari hilangnya informasi asli. Sistem pendeteksian Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu berita ya masalah. Terima kasih. Mungkin segitu dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu berita ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kebocoran suara. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ya? Kumaha ya? Tadi simpen. Heuh nya. Sumpah tadi simpen serius. Emang iya? Soalnya tadi stop kan? Ini recordingnya belum anjir. Nah, serius. Ini masih belum.